Ya ini nggak bisa ya teman-teman ya, karena saya bukan praktisi ya. Saya coba menjelaskan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Adi dan kita sekarang ada di Jogja teman-teman untuk coba mendeskripsikan laporan progres dari proyek pembangunan Alia Gardrop yang ada di Jogja. Yuk mari kita lihat bagaimana prosesnya. Ya teman-teman, ini kita ada di area depan ya. Area pertama belum masuk ke dalam bangunan. Kebetulan ini agak gerimis, jadi mungkin kita bisa agak maju sedikit. Nah, kita ada di fasad depan. Fasadnya bermodel modern klasik. Jadi karena fasad ini adalah fasad yang lebih timeless ya teman-teman. Dan memang di sini dapat kita lihat bahwa area-area yang ada di depan ini diperuntukkan untuk area publik. Baik dari rekan-rekan owner, kemudian dari style bangunan juga terasa ramah. Jadi memang kita buat bukaan untuk bisa menghadirkan salah satunya area garasi. Nah, area garasi ini kita buat desain yang cukup lebar. Jadi kurang lebih kita bisa memberikan kapasitas ada 2 mobil di sini. Sehingga untuk area-area ini adalah area yang memang bisa diperuntukkan untuk owner ataupun tamu yang akan masuk ke dalam bangunan. Nah, di dalam garasi ini kita juga bisa lihat teman-teman. Ini kita berikan ada bukaan tambahan. Jadi saat misalkan sekarang saat hujan, dari owner ataupun dari tamu-tamu saat keluar dari mobil nggak harus melewati area hujan di depan, tapi kita berikan area masuk ke dalam langsung dari garasi menuju ke teras depan. Carport ini meskipun hanya untuk menyimpan kendaraan, tapi kita juga berikan sentuhan ornamen arsitektural yang kita coba hadirkan ya, baik dengan elemen-elemen fisik yang makro seperti frame besar di sana. Kemudian kita tambahkan juga di dalamnya elemen yang cukup detail. Elemen kita menggunakan GRC yang kita coba berikan ukiran-ukiran seperti daun. Jadi elemen-elemen ini bisa menghadirkan garasi nggak cuma dinding polos, sehingga memang secara tampilan fisik bisa mendukung nuansa keseluruhan area dalam garasi. Oke, kita lanjutkan mengenai ornamen, nggak cuma di garasi ya teman-teman, kita juga hadirkan ornamen-ornamen di sekeliling dinding keliling bangunan. Jadi bisa dilihat di sini ada tali air teman-teman. Jadi tali air ini sebenarnya pekerjaan sederhana, tapi kalau sudah diterapkan pada bangunan klasik yang mewah, ini akan memberikan tekanan unsur filosofis yang cukup kuat. Jadi garis-garis ini bisa memberikan kesan dinding itu nggak hanya polos, tapi ada seni artistiknya. Jadi bisa dibayangkan kalau rumah klasik hanya dinding polos saja pasti akan kurang menarik. Kemudian kita coba masuk ke fasad utama. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, jadi di sini ada 2 perbedaan elemen dari fasad. Yang satu fasad menggunakan elemen yang kemewahan, kita menggunakan granit. Yang satunya kita menggunakan ada semacam ukiran karena memang kita konsepnya adalah klasik. Jadi di sini kita memberikan tambahan-tambahan elemen yang sesuai dengan karakter sang pengguna. Kemudian kita coba masuk ke area depan. Nah, ini adalah area masuk utama dari bangunan. Jika diamati dari depan, sebenarnya untuk masuk ke dalam bangunan kita ada 2 akses masuk utama, yaitu akses pintu besar utama ini dan akses samping menuju ke area lantai 2 menggunakan tangga. Jadi di sini ada tangga yang bisa langsung masuk ke area lantai 2. Sebenarnya bangunan ini juga memiliki 2 akses, yaitu area tangga samping dan area tangga yang ada di belakangnya. Nah, kita coba lihat area tangga sampingnya. Jadi area tangga ini adalah akses cepat. Gimana kalau nanti owner ataupun sang tamu ingin masuk ke area 2 yang lebih private, tidak harus memasuki ke dalam bangunan. Jadi bisa langsung melakukan akses ke atas dengan menuju tangga di depan sebelah garasi.
teman-teman, kita ada di ruang pertama ya. Dalam hunian ini kita bisa lihat di sini sedang proses dalam pemasangan granit. Nah, dalam proses pemasangan ini memang tidak kita biarkan seperti ini. Jika dilihat kan memang ada jeda ya, seperti belum selesai. Namun sebenarnya nanti ini akan diberikan sebuah pola. Jadi ada dua jenis granit yang kita pasang, yaitu berwarna cerah dan warnanya lebih gelap. Nah, kemudian di area sini karena memang menggunakan konsep klasik, kita biarkan area-area yang masuk di sini pencahayaannya lebih terasa alami. Jadi tidak kita berikan area dalam ini menjadi gelap, tidak. Kita berikan area ruang depan ini cukup cerah dengan cahaya alami. Dan di sini nanti juga akan terpajang dari sisi karakter atau hobi dan pekerjaan sang owner yang merupakan fashion designer. Jadi memang nanti di sini ada beberapa showcase dari fashion yang memang beliau kerjakan. Ini teman-teman yang saya masukkan tadi, jadi bisa dilihat memang ada beberapa granit yang sudah dipasang, ada yang belum. Jadi memang area-area granit yang belum dipasang ini nantinya akan kita hadirkan dengan granit lain yang memiliki warna yang berbeda. Sehingga memang terjadi kombinasi antara dua granit yang kita sebelumnya sudah melakukan pola terlebih dahulu. Sehingga pola pemasangan ini memang akurat sesuai dengan hasil desain dari kami. Oke. Bisa dilihat area ini cukup luas, jadi permainan-permainan yang ada di dalam ruang ini memang kita hadirkan dengan mendalami unsur klasik. Bisa dilihat dari segi ceiling atau plafon yang kita coba beri aura dinamis ya teman-teman. Kita berikan lengkungan-lengkungan sehingga bentuk klasik ini tidak klasik yang cenderung jenuh atau klasik-klasik lama, tapi kita coba hadirkan klasik yang istilahnya barulah, kita berikan sentuhan modern di sini. Nah, ini kita ada di area transisi. Jadi area transisi ini adalah area penghubung antara area depan dan area belakang. Kenapa kok ada ruang transisi di sini? Karena memang ingin kita hadirkan adanya ruang untuk memisahkan antara area publik yang ada di depan itu dengan area yang cenderung private di belakangnya. Di sini juga berfungsi sebagai pencahayaan alami. Jadi kita coba hadirkan setiap ruang memiliki pencahayaan yang maksimal. Jika teman-teman lihat, di sini kita berikan bukaan yang cukup besar. Jadi cahaya bisa masuk langsung ke dalam ruangan. Karena di sini bisa dilihat kita hadirkan ada void teman-teman. Nah, void ini cukup besar ya. Jadi ini juga gunanya selain untuk pencahayaan, udara pun juga bisa maksimal. Yang ini nantinya void ini menjadi elemen utama dalam bangunan untuk menghadirkan landscape yang kuat. Jadi bisa dilihat antara area depan menghadap ke view tengah yang nantinya menjadi kolam, dan area belakang pun juga bisa melihat ke area tengah yang menjadi kolam ikan. Jadi dua area ini mendapatkan view yang optimal. Nah, ini teman-teman, kalau dilihat ini dindingnya lurus, kenceng. Ini sebenarnya ada rahasianya. Coba kita lihat di bawah. Nah, ini adalah salah satu teknik yang nggak semua kontraktor gunakan sebenarnya. Tapi ini adalah teknik yang sebenarnya penting banget untuk pembangunan. Karena ini bisa memberikan sebuah kepresisian dalam dinding. Ini dinamakan corner bead. Jadi corner bead ini dipasang setelah plester dan dipasangnya bareng saat pengajian. Jadi ini ada di setiap sebutan baik dari kolom praktis maupun kolom utama, semuanya kita berikan ini sehingga presisi banget ini, bisa dilihat dari setiap sudutnya, baik dari yang vertikal, horizontal, kita berikan semua sehingga bisa memberikan kenyamanan dan kepuasan untuk klien kami. Nah, ini namanya pintu ya teman-teman ya. Oh, tapi maksudnya nggak lewat sini, masuk lewat sini. Ini memang kita belum pasang karena ini bagian terakhir yang nanti kita pasang untuk melindungi kaca biar lebih bersih dan aman. Nah, kita sekarang masuk ke ruang yang sedikit private. Jadi ini memang ruang yang kesannya cukup megah teman-teman. Ini luas banget ruangnya. Jadi ini kita ada di area ruang serbaguna. Jadi kita melihat latar belakang dari
klien kami yang memang orangnya cukup religius. Jadi beliau memang sering mengadakan perkumpulan dengan keluarga, dengan teman-temannya untuk melakukan semacam kajian rutin. Jadi ini memang ruang yang memang dikhususkan untuk berkumpul dengan kapasitas yang cukup banyak. Nah ini kita prosesnya sudah dalam tahap finishing. Jadi kusen-kusen udah terpasang semuanya. Kita juga jualan teman-teman, ini lampunya dijual. Ini bisa dilihat, oh enggak, itu enggak dijual. Jadi ini adalah untuk melindungi saat finishing dari ceiling atau plafon. Jadi lampu-lampu ini kita tutup dahulu sebelum nanti dipasang karena takutnya nanti akan ada bercak cat dalam tahap finishing, sehingga semua elemen elektrikal di sini akan kita tutup dahulu menggunakan plastik sehingga memang lebih aman dan safety secara penampilan dan kepuasan dari penggunanya nanti. Oke teman-teman, kita mau masuk ke lantai 2 ya. Kita coba naik. Tapi di sini rasanya gelap. Saya kurang bisa melihat. Mas tolong bisa dipencet Mas. Nah, ini kita berikan unsur pencahayaan yang cukup terang, cukup mewah. Meskipun kita berikan cahaya alami di sini, tapi ini sebenarnya lebih menghadirkan ke fitur arsitektur dan interior yang saling berkombinasi ya. Jadi ini tangganya nggak cuma kita desain asal-asalan, karena ini adalah tangga kedua dari bangunan ini. Kita berikan elemen lighting di sini sehingga sinkronisasi antara tangga dengan area yang ada sekitarnya bisa menyatu. Di bawah tangga dan sekitar depan tangga ini nantinya kita buat taman kering. Jadi area di bawah ini akan ada vegetasi taman kering, nantinya kita berikan area yang memang itu menjadi area hijau tapi nggak kotor. Jadi saat berada di ruang sini mau naik pun pengguna bisa semangat lagi. Ya ini nggak bisa ya teman-teman ya, karena saya bukan praktisi ya. Saya coba menjelaskan aja. Oke, ini adalah rencana untuk area taman kering yang nantinya coba kita implementasikan. Ada vegetasi hijau yang nggak cukup tinggi. Kita berikan taman kering, nanti ada vegetasi yang dengan kerikil di sini dan penambahan pot. Ini nanti juga bisa kita tambahkan semacam lighting. Jadi kesannya itu area serbaguna ini bisa mendapatkan view yang maksimal ke area tangga. Jadi tangga bukan sekedar akses ke atas, tapi kita bisa visualkan menjadi elemen yang estetik dan arsitektural. Ini juga bisa terlihat. Jadi lighting tangga ke atas ini sangat membantu sebenarnya untuk memperhatikan seni visual dalam tangga. Jadi bisa terlihat untuk pemasangan pun kita berikan LED itu ada di area bawah tangga. Nah, jadi saat orang yang naik ke tangga ini matanya itu nggak kesorot dengan lampu, tapi orang-orang yang naik mendapatkan cahaya bias karena cahaya yang kita tembakkan ke bawah. Jadi saat naik matanya tidak terpantulkan langsung dengan cahaya. Oke teman-teman, kita mau masuk ke lantai 2 ya. Sebelumnya bisa kita lihat dulu untuk area tangga dari lantai bawah sampai atas sudah terpasang sepenuhnya. Baik dari LED, dari granit juga sudah terpasang dengan warna tone kayu. Jadi memang warna-warna ini adalah warna yang hangat. Jadi seolah-olah kita masuk rumah klasik itu nggak jenuh dengan warna putih, tapi kita berikan unsur transisi warna kayu. Ini kita juga sudah memasang seluruh railing. Namun sementara kita tutup dulu untuk menjaga kebersihan karena udah kita finishing kemarin, takutnya nanti kotor lagi atau membersihkan juga cukup menjadi PR. Jadi kita lanjut dulu masuk ke lantai 2. Oke teman-teman, kita sekarang ada di area pusat ya, pusat dari rumah di lantai 2. Jadi kita ada di area makan. Namun kita hadirkan seolah-olah ini bukan ruang makan, tapi seperti restoran bintang 5. Jadi ini kita coba susun dari pola granit. Kita hadirkan seperti area resto yang mewah banget. Nggak cuma granit, kita juga sudah pasang lampu-lampu gantung kristal. Jadi perasaan saat makan di sini itu nggak makan di rumah, tapi makan di restoran. Tapi kayaknya area ini masih cukup gelap. Mas, bisa tolong nyalakan Mas? Nah ini dia yang saya masukkan, ini adalah area yang dinaungi lampu gantung kristal yang mewah.
Oh, ini tapi sepertinya warnanya kurang sinkron juga. Mas bisa tolong diganti warnanya? Nah, ini kita ada beberapa opsi warna juga teman-teman. Jadi warnanya nggak cuma putih dan oranye, tapi kita juga memberikan warna-warna ton hangat. Nggak cuma 2 tapi 3. Kita berikan alternatif warna lagi yang memang kita hadirkan seperti adanya kita makan di restoran yang mewah. Ini ruang makan ya teman-teman. Kita belum masuk ke dapur. Dapur juga akan kita hadirkan dengan lampu-lampu gantung yang cukup mewah juga. Jadi kesannya rumah klasik ini hidup. Mas bisa tolong nyalakan lagi. Nah, kurang lebih begini ya teman-teman ya. Kita hadirkan sinkronisasi antara ruang makan dengan ruang dapur sehingga secara lighting sangat terkoneksi dengan keseluruhan ruang. Baik dari pencahayaan alami, dari void, dan pencahayaan buatan dari 2 lampu gantung besar yang memang menghadirkan rasa nyaman seperti kita makan makanan mahal atau kita makan makanan rumahan. Oke teman-teman, kita lanjut ke ruang berikutnya. Sekarang kita di area yang cenderung ke depan di lantai 2. Ini adalah area transisi. Jadi area ini menjadikan buffer antara area publik yang di bawah tadi dengan area private ke area ruang keluarga. Di sini kita memberikan nuansa yang lebih akrab sebenarnya terhadap komunikasi keluarga. Jadi nanti di sini kita coba setting untuk area sofa-sofa duduk dan meja tempat mereka berkumpul dengan adanya tambahan 2 lampu gantung besar. Jadi 2 lampu gantung ini memberikan pemerataan dalam lighting cahaya yang juga bisa dilihat teman-teman. Jadi tonnya juga warm ya, atau kesannya lebih hangat. Jadi keluarga itu secara saat ngobrol, saat bertemu dengan tamu, saat berkunjung ada tamu-tamu dari luar kota, bisa hadir di sini dengan nyaman dan hangat. Oke teman-teman, kita sekarang ada di area balkon lantai 2. Bisa dilihat sekarang sudah ada dalam tahap finishing. Jadi di sini kita coba memberikan sentuhan artistik ya. Jadi dinding ini coba kita finishing, yang sebelumnya kita bentuk dengan bentuk oval, yang kita juga buatnya juga secara manual teman-teman. Tapi kita lapisi juga dengan area depannya yang cenderung ada jorokan ke depan. Kita buat dengan GRC yang kita finishing secara precast. Jadi kita kombinasikan 2 item tersebut sehingga membentuk lengkungan yang rata, simetris, dan menjadi aksen utama dari fasad bangunan. Oke, setelah kita coba tadi di dalam bangunan melihat yang mewah-mewah, kita sampai ke area yang untuk memberikan nuansa kesehatan begitu Bu. Jadi kita sekarang ada di area gym. Area gym ini kita letakkan di semi outdoor teman-teman. Jadi area ini bisa mendapatkan sirkulasi yang maksimal. Jadi saat melakukan olahraga tidak terasa gerah ya. Jadi kita bisa menghadirkan elemen-elemen udara, angin, dan pencahayaan cukup terang di sini juga. Jadi area ini juga nggak lembab. Jadi saat olahraga juga bisa nyaman. Area gym ini langsung terhubung dengan area balkon samping. Ini nantinya menjadi area santai, dimana ini adalah spot terbaik menurut saya karena area ini saat ada teman-teman yang kumpul atau jalan-jalan atau dari teman-teman kolega sang owner datang ke sini, mereka bisa melakukan komunikasi atau bincang-bincang. Jadi kita berikan railing juga yang nyaman dalam sentuhannya, jadi bisa bersantai. Oke teman-teman, setelah kita coba keliling-keliling rumah Alia Gardrop ini, kesimpulan dalam kita room tour hari ini adalah sejauh ini proses pengerjaan dari Alia Gardrop secara target sudah cukup optimal dalam waktu durasi timeline dalam kurva S-nya juga, dan saat ini proses kurang lebih sudah mencapai 90%. Jadi saat ini sudah dalam tahap finishing sebelum nanti furnitur dan dari area-area dalam ini dari tim interior kami mulai masuk. Jadi memang saat ini ada proses-proses pendetailan dahulu, di mana juga memang ada beberapa kendala yang kita hadapi, yang alhamdulillah juga sudah kita temukan solusinya, di mana ada beberapa granit yang kita coba carikan kembali karena stoknya kemarin habis.
Tapi insya Allah pekan depan sudah kita bisa lanjutkan progres pembangunan kembali sehingga interior juga cepat masuk dan rumah ini bisa kita lakukan handover ke klien. Jadi teman-teman, jika memang berminat ya melihat rumah ini yang mewah, yang megah, tapi terkesan ramah dan nyaman dalam berkeluarga, bisa coba kontak kami kembali untuk bisa kita wujudkan bersama. Jadi kita di sini tidak membangun sendiri, kita wujudkan inspirasi dari teman-teman, kita masukkan, kita beri masukan, kita berkolaborasi untuk menciptakan hunian impian dari rekan-rekan. Oke, begitu saja. Kurang lebihnya terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.